Bab 1026. Tujuan utama kunjungan Lin Yu ke Changqing adalah untuk memecahkan Titan, jadi yang paling dia pedulikan adalah keberadaan Titan itu. Faktanya, ketika orang-orang berbaju hitam ini muncul, Lin Yu sudah menduga bahwa tidak akan pernah ada orang Turki di antara mereka. Dalam hatinya, dia tahu betul bahwa tujuan Tuwei dan Suanyimen sangat sederhana, yaitu menyeretnya ke Changqing sehingga dia tidak bisa kembali ke ibu kota untuk mengancam Rong Hesu. Oleh karena itu, untuk menahan Lin Yu sebanyak mungkin, Tuwei secara alami tidak akan muncul dengan mudah. Tentu, Lin Yu berharap untuk mengetahui keberadaan para Titan sesegera mungkin, menyelesaikannya, dan menyelamatkan istri Hu Qingfeng, sehingga dia punya waktu untuk kembali ke ibu kota dan membunuh Rong Hesu. Bunuh saja aku. Yang mengejutkan Lin Yu adalah bahwa kelompok orang berbaju hitam ini lebih tidak berduri daripada yang sebelumnya, dan tidak ada keraguan dalam berbicara, dan tampaknya mereka sama sekali tidak takut mati. Kamu terancam. Lin Yu mengerutkan kening, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu dari mata putus asa tapi lega dari pria berkulit hitam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bicaralah, mungkin saya bisa membantu Anda. Mata pria berbaju hitam itu berubah sedikit, lalu menutup matanya dan berbisik, kamu bunuh aku, keluargaku bisa hidup. Ada jejak pembelaan dalam suaranya. Mendengar ini, Lin Yu akhirnya mengerti, tidak heran jika sekelompok orang ini menganggap kematian begitu banyak. Ternyata anggota keluarga mereka dibawa pergi sebagai ancaman. Tampaknya para dokter misterius telah menyerap kejadian Rong Huan terakhir. Pelajarannya, mulai menggunakan anggota keluarga sebagai sandera. Ini bisa dilakukan pada bangsanya sendiri, yang menunjukkan betapa berbahayanya para dokter misterius itu. Apa menurutmu bahkan jika kamu mati, para Titan bisa melepaskan keluargamu? Lin Yu mengerutkan kening dan berbisik, kamu memiliki kontak terdalam dengan Tuwei, haruskah kamu tahu kekejamannya? Kamu sudah mati, dan keluargamu bahkan lebih tidak berguna baginya. Akankah dia membiarkan mereka pergi? Laki-laki berbaju hitam itu memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa, dan melanjutkan hening sejenak, bunuh aku, setidaknya keluargaku masih punya harapan untuk hidup. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan masam ketika mendengar ini. Beberapa tersentuh oleh orang-orang berbaju hitam. Jika dia menjadi dirinya sendiri, dia juga akan membayar hidupnya untuk keluarganya. Kamu hanya bisa hidup dengan memberitahu keberadaannya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dia sudah mengeluarkan jarum perak dan berkata dengan tegas, saya menyarankan Anda untuk menjelaskannya sekarang, jika tidak Anda juga akan menjelaskannya nanti. Meskipun dia sedikit tak tertahankan, dia harus melakukannya, karena dia ingin mengetahui keberadaan penjaga dan menyelamatkan kekasih saudaranya secepat mungkin, dan dia mengatakan yang sebenarnya, mungkin penjaga itu sudah mati, pria berbaju hitam anggota keluarga lebih aman. Pria berbaju hitam tidak berbicara. Tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian darah hitam pekat keluar dari mulutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kulit Lin Yu berubah tiba-tiba ketika dia melihatnya, dan dia meremas mulut pria berpakaian hitam itu, dan Lin Yu menyadari bahwa pria berpakaian hitam itu telah menggigit seluruh lidahnya. Pria berbaju hitam tiba-tiba tertawa, dan menutup matanya lagi dengan damai. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana dia dipaksa untuk mengaku dengan kata-kata atau perbuatan, dia tidak bisa mengetahui keberadaan penjaga yang digali, apalagi lengannya tidak berguna, dan dia tidak bisa menulis kata-kata. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menyingkirkan jarum perak itu, dan kemudian berkata kepada Bu Cheng, saudara Bu, beri dia waktu yang menyenangkan. Bu Cheng segera membawa belati itu ke depan dan dengan mulus menghabisi pria berbaju hitam itu. Jiarong, wanita yang berpura-pura menjadi istriku yang menyerangku barusan telah pergi. Hu Qingfeng berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam. Lin Yu mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia baru saja mencuri.
Ayo pergi keluar dan cari. Berbicara bahwa Lin Yu telah memimpin untuk keluar, yang lain juga buru-buru mengikuti. Pada saat ini, langit cerah, hujan telah berhenti, dan seluruh kawasan industri masih kosong. Tidak ada jejak orang. Semua orang mencari mereka secara terpisah, dan ketika mereka kembali, mereka semua menggelengkan kepala pada Lin Yu, tetapi tidak menemukan apapun. Hu Qingfeng memeluk putranya dengan erat, sangat tertekan, meskipun putranya telah ditemukan sekarang, istrinya masih hilang. Kakak Hu, jangan khawatir, kami akan memeriksanya perlahan dan kami akan dapat menyelamatkan adik ipar itu secepat mungkin. Lin Yu menoleh ke Hu Qingfeng dan menghiburnya dengan suara rendah sebagai seorang suami, dia secara alami dapat memahami suasana hati Hu Qingfeng saat ini. Hu Qingfeng menggertakkan giginya dan mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, semua orang meninggalkan kawasan industri dan menemukan hotel sederhana untuk menginap setelah fajar. Lin Yu pergi ke toko obat China untuk membeli beberapa bahan obat, dan menuangkannya ke Kai Kai setelah menderita. Kai Kai bangun pada siang hari. Karena Lin Yu menghentikan rasa sakit lukanya untuknya, dia tidak menangis. Dia terus menelepon ayah Hu Qingfeng, menanyakan apakah hari sudah gelap, dan bertanya kepada ibunya. Di mana? Hu Qingfeng menahan air mata di matanya dan terus membuat omong kosong untuk membujuk putranya. Lin Yu menyaksikan adegan ini dengan hati yang menyayat hati. Pada siang hari, ia putus dengan Bu Cheng dan Bai Rentu dan keluar mencari keberadaan penjaga darat. Namun penjaga darat itu seperti ikan yang masuk ke laut, diam sesaat, bahkan panggilan telepon tidak ada panggilan. Namun, dia mengirim pesan teks ke Hu Qingfeng, memberitahu Hu Qingfeng bahwa selama Hu Qingfeng membunuh Lin Yu, istrinya dapat hidup. Hu Qingfeng langsung menghancurkan telepon menjadi berkeping-keping dan berteriak padanya Lin Yu memberikan nyawanya untuk menyelamatkan putranya jika dia melakukan hal yang begitu keji untuk menyelamatkan istrinya. Apa perbedaan antara dia dan para dokter misterius? 3 hari berlalu dalam sekejap, kurang dari sehari sebelum kunjungan Ratu Inggris ke Tiongkok, tetapi Lin Yu dan yang lainnya masih tidak menemukan sedikit pun. Jiarong, kamu harus kembali ke ibu kota dulu, dan aku akan menemukannya sendiri di sini perlahan. Hu Qingfeng membujuk Lin Yu, jika istri saya secara tidak sengaja meninggal pada akhirnya, Anda akan membalas dendam dengan membunuh Rong Hesu. Saat ini, Kai Kai yang sedang tidur di sebelahnya tiba-tiba duduk dan bertanya dengan hati-hati, Ayah, apakah langit tidak akan pernah menyala lagi? Apakah ibuku tidak akan pernah kembali? Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia tidak menangis dan lebih bijaksana daripada anak-anak seusianya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Kai Kai, mereka merasa seolah-olah telah menerima pukulan berat, dada mereka tumpul dan suram dan mereka tidak berbicara. Mata Hu Qingfeng sudah penuh dengan air mata, dan mulutnya terbuka, tidak tahu bagaimana menjawab putranya. Jangan khawatir, Kai Kai. Paman dia berjanji padamu akan cerah dan ibumu akan kembali. Lin Yu membungkuk dan berjongkok di depan Kai Kai, dan dengan lembut meyakinkan Kai Kai dengan tangan kecilnya, tetapi jaminannya tampak agak pucat dan lemah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika ini berubah menjadi Jiang Yan, dia dan anak Jiang Yan, dia mungkin sudah pingsan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba bangkit, menyeret Hu Qingfeng ke jendela di koridor luar, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, saudara Hu, jika saya membalikkan Changqing, saya harus menangkap Tuwei dan membiarkannya. Serahkan adik ipar Anda. Dengan cara ini, Anda sekarang mentransfer sekelompok saudara dari nama yang sama dan menjaga apotek Cina utama. Jika Anda menemukan orang yang mencurigakan, biarkan saudara-saudara segera menindaklanjuti. Karena mereka adalah anggota dari dokter misterius, saya rasa mereka sangat mungkin pergi belilah bahan-bahan obat Cina untuk latihan. Ini baik. Hu Qingfeng mengangguk dengan penuh semangat, sekarang nama mereka telah ditetapkan lagi, mereka dapat merekrut orang. Bang Ling. Pada saat ini,
jendela di samping mereka tiba-tiba pecah, dan titik putih terbang dengan cepat melalui kaca. Keduanya buru-buru menoleh untuk menghindari mereka, dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Mereka menemukan orang-orang datang dan pergi di jalan pejalan kaki di luar jendela, dan mereka tidak dapat melihat siapa yang memulai serangan diam-diam secara tiba-tiba. Lin Yu menoleh dan melihat ke tanah, dan menemukan bahwa yang ditembak adalah bola kertas putih. Dia bergegas ke depan dan mengambil bola kertas di tanah. Ada kalimat yang tertulis di bola kertas, orang yang Anda cari ada di Hongwen. Gedung Kilin, Jalan Mingding, Distrik. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat catatan ini, dan dia mendorongnya ke tangan Hu Qingfeng, lalu tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke depan jendela, melihat keluar, tetapi dia masih tidak ada hubungannya dengan kerumunan besar. Penemuan. Jiarong, apakah Tuwei dengan sengaja membohongi kita? Ketika Hu Qingfeng melihat alamat di catatan itu, wajahnya tenggelam, hanya berpikir bahwa Titan itu akan memancing mereka lagi dan menyergap mereka. Tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, lihat di sudut kanan bawah, apa yang tertulis. Tidak ada. Hu Qingfeng membuka lipatan kertas putihnya dan menggelengkan kepalanya, hanya sekuntum mawar yang ditarik.